Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 873 Klan Roh King Kong. Bukankah Kaisar Iblis Rubah Surgawi berpikir bahwa kebangkitan pohon leluhur sangat bermanfaat bagi keberuntungan seluruh benua Falan? Lalu, aku akan bersaing dengannya untuk bagian keberuntungan ini. Secara alami tidak mungkin melakukannya dengan Lingki Tianyan dari Tang San saja, tetapi jika kamu menambahkan merek leluhur pohon, itu akan berbeda. Ini adalah jejak asal-usul kehidupan di seluruh plane. Dalam hal level, itu adalah keberadaan alam puncak Kaisar. Istana leluhur selalu dikendalikan oleh klan monster, dan awalnya terkait dengan memadatkan keberuntungan. Jika ada keberadaan di Kekaisaran Richen yang dapat mengendalikan keberuntungan, apa yang akan terjadi? Karena perubahan jalur penerbangan, sudah 7 hari kemudian Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru ke kota King Kong. Dalam 7 hari ini, dia memimpin para tetua untuk terbang melalui hampir semua hutan besar dari kota Jianmu ke kota King Kong, memungkinkan aura leluhur menyebar lebih luas. Tang San merasakan keberuntungannya sendiri meroket, dan bahkan Lingki Tianyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda evolusi. Selain itu, ada biji teratai yang beruntung di tubuhnya. Jika dia langsung menyerap keberuntungan dari biji teratai ini, dia benar-benar dapat membuat Lingki Tianyan menerobos ke urutan ke-11. Dari kejauhan, kamu dapat melihat kota King Kong dari langit. Ini adalah kota yang dibangun seluruhnya dari biji. Kota ini dikelilingi oleh vegetasi yang rimbun, tetapi tidak ada vegetasi yang terlihat di kota ini. Oleh karena itu, dari udara, tampak seperti sepetak botak di tanah. Tang San melayang di udara, para tetua klan pohon emas biru berhenti tidak jauh di belakangnya. Tang San melepaskan akal sehatnya dan tersapu, hatinya bergetar, sayangku, kota King Kong ini benar-benar kaya. Di kota King Kong, tembok kota dan rumah-rumah terbuat dari biji, bukan biji biasa, hampir semua jenis biji logam mulia. Semakin dekat ke pusat kota, semakin berharga biji yang digunakan. Jika kamu memperbaiki kota ini dengan baik, aku tidak tahu berapa banyak permata yang dapat kamu perbaiki. Sudah lama terdengar bahwa koin serbaguna di banyak tempat, terutama yang tingkat tinggi, dibuat oleh roh dan monster. Kota King Kong adalah tempat produksi penting koin elemen. Ada banyak tambang di sekitar King Kong City, yang semuanya dikendalikan oleh klan King Kong. Di Richen Empire, kekayaan King Kong City pasti termasuk yang terbaik. Ketika itu 10 km di luar kota, beberapa indera tirani menyapu. Tang San berhenti lagi dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, 3 sosok terbang dari arah kota King Kong. 3 boneka belum tiba, dan lampu kilat di tubuh mereka sudah bersinar. Mampu mencapai di atas urutan ke-6, dan kemudian kamu dapat membentuk dirimu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kelas tinggi dan berharap mereka bisa menjadi raja di masa depan, sebagian besar orang King Kong hampir selalu dibentuk menjadi bentuk humanoid, tetapi tidak seperti manusia. Mereka akan membentuk baju besi dan senjata untuk diri mereka sendiri. Apakah itu baju besi atau senjata? Mereka sebenarnya adalah bagian dari tubuh mereka. Seiring dengan peningkatan kultivasi mereka, mereka akan terus memberi makan diri mereka sendiri dan membuat diri mereka lebih kuat. 3 roh Fajra tingkat raja yang terbang di depan Tang San pada saat ini semuanya ditutupi dengan baju besi yang indah, memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Tubuh mereka semua berlian, yang tidak berwarna dan transparan, tetapi dalam proses kultivasi dan evolusi, mereka akan memasukkan kataistik biji berharga lainnya ke dalam diri mereka sendiri, sehingga menambahkan kataistik lain untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga Fajra yang berbeda, selain kataistik padat, akan memiliki atribut lain. Secara umum, atribut yang dilekatkan Fajra pada diri mereka sendiri adalah satu jenis. Di antara 3 raja elit, yang terbang di tengah ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari kristal merah menyala, dan tubuhnya memancarkan elemen api yang kaya. 2 raja di sisi kiri dan kanannya mengenakan baju besi kuning muda dari atribut bumi dan baju besi kristal cian dari atribut angin. Armor pada ketiga tubuh ini semuanya melepaskan kecemerlangan yang mempesona, yang jauh lebih keren daripada para tetua klan pohon emas biru. Namun, ketika ketiga Raja King Kong Jing terbang ke depan dan merasakan aura yang memancar dari para tetua klan pohon emas biru, ekspresi mereka sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut.
8 duri di punggung Tang San dan tetua kedua dan ketiga dari klan pohon emas biru menunjukkan kekuatan mereka di tingkat raja elit yang hebat, dan 10 lainnya juga di tingkat raja elit. Sangat jarang melihat begitu banyak Feng Hao Douluo di level raja ke atas. Jika diubah ke masa lalu, 3 Raja King Kong mungkin telah memecat Raja Klan Pohon Emas Biru, tetapi belum lama ini, Raja King Kong menderita kerugian di depan leluhur pohon, dan para anggota senior mereka. Klan sendiri tahu itu. Secara khusus, pengadilan leluhur telah secara resmi mengakui Jin Miaolin sebagai patriark baru dari klan Pohon Emas Biru, dan hanya menunggu dia untuk melaporkan tugasnya. Teman dari klan Pohon Emas Biru, mengapa kamu terbang ke kota Vajraku seperti ini? Raja Vajra Api di tengah bertanya dengan suara yang dalam. Tang San tidak mengatakan apa-apa, tetua kedua di sampingnya terbang ke depan dan berkata dengan keras, Raja esensial dari klan King Kong, ini adalah kepala baru klan Pohon Emas Biruku, aku datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Raja Kong Tianjing, dan juga tolong laporkan atas namamu. 3 Raja King Kong saling memandang dengan cemas, dan tidak bisa menahan perasaan aneh. Sebelum leluhur pohon bangun, jika seseorang memberitahu mereka bahwa patriark klan Pohon Emas Biru datang mengunjungi Raja Kong Jing Huang, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak dan bahkan mengejek kualifikasi apa yang kamu miliki. Tetapi leluhur pohon telah muncul, dan pengadilan leluhur mengakui bahwa leluhur pohon telah pulih, dan mereka tidak berani membuat kesalahan. Pemimpin Fire King Kong King berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya tunggu sebentar, izinkan aku untuk meminta instruksi kepada Yang Mulia. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang seperti bolide, hanya menyisakan 2 King Kong King lainnya untuk memblokir di depan sekelompok orang Tang San. Ekspresi Tang San selalu tenang, matanya melewati kedua raja, dan kesadarannya sendiri menutupi arah kota King Kong tanpa menahan diri, merasakan situasi di kota King Kong. Kedua Raja King Kong secara tidak sadar mendesak indera dewa mereka untuk menghentikan mereka, tetapi begitu indera dewa mereka bersentuhan dengan Tang San, mereka segera ditekan hingga tidak dapat bergerak. Itu benar-benar ditekan oleh atasan, dan mereka tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Ketika mereka melihat Tang San lagi, mereka hanya merasa bahwa pria ini tidak marah dan sombong. Tanpa menunggu terlalu lama, 2 sinar cahaya terbang dari arah kota King Kong. Selain Raja Api King Kong sebelumnya, ada juga sekelompok sinar cahaya yang lebih terang. Atribut atmosfer bumi sangat jelas, tapi baju besi di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, cahaya itu jelas lebih menyilaukan daripada 3 raja elit lainnya. King Kong Jing tingkat raja. Atribut bumi adalah atribut yang paling kuat dari keluarga roh berlian. Raja dari keluarga roh berlian di semua dinasti, apakah mereka kaisar atau bukan, hampir semuanya adalah atribut bumi. Jin Chengwu, wakil penguasa kota King Kong City, telah bertemu dengan kepala klan Pohon Emas Biru. Raja besar itu mengangguk sedikit kepada Tang San. Halo, wakil tuan kota Jin, bolehkah aku bertanya apakah Yang Mulia King Kong ada di kota? Tang San bertanya kali ini, matanya tenang. Jin Chengwu tampak menyesal dan berkata, aku sangat menyesal, Yang Mulia pergi ke istana leluhur belum lama ini dan tidak berada di kota. Kamu datang secara tidak sengaja. Oh, sangat disayangkan Yang Mulia tidak ada di sini. Awalnya, kali ini aku datang berkunjung atas nama klanku sebelum pembekalan. Tang San juga menunjukkan penyesalan. Solen 5 chapter 874 Jin Chengwu. Jin Chengwu berkata, Patriark harus pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, dan dia harus bisa melihat Yang Mulia ketika dia melapor. Oke, Tang San mengangguk, karena itu masalahnya, maka kita akan menghabiskan 1 hari melecehkan di kota King Kong, dan melanjutkan perjalanan besok. Juga minta wakil tuan kota Jin untuk memimpin. Jin Chengwu memandang Tang San, kilatan kejutan melintas di matanya, mungkinkah dia tidak tahu apa yang dia maksud? Perintah untuk mengusir para tamu tidak jelas. Atau apakah pihak lain bertindak bodoh? Tapi tidak peduli apa, Tang San adalah penguasa kota-kota Jianmu, dan patriark klan Pohon Emas Biru. Bahkan jika dia secara resmi datang ke sini sebelum leluhur pohon pulih, kota King Kong tidak bisa mengusirnya, yang keluar sopan santun. Karena itu, meskipun Jin Chengwu tidak mau, dia masih memberi isyarat tolong. Jika patriark sama dengan menyukainya, silakan masuk ke kota untuk beristirahat. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kota King Kong adalah yang terkaya di dunia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata menjijikkan? Wakil tuan kota Jin, tolong. Dengan mengatakan itu, dia sudah datang ke sisi Jin Chengwu, dan ditemani oleh Raja King Kong, dia terbang ke arah kota King Kong.
Para tetua klan pohon emas biru dan 3 Raja King Kong mengikuti di belakang. Jin Chengwu membawa mereka keluar kota King Kong. Ini juga aturan. Kamu tidak bisa terbang di atas kota utama manapun sesuka hati, tentu saja, kecuali Kaisar. Tang San tidak peduli tentang ini, dan mengikuti Jin Chengwu ke kota King Kong dari gerbang kota. Memasuki kota King Kong, untuk semua tetua klan pohon emas biru, ada perasaan datang ke dunia lain. Aura kehidupan di kota jelas melemah, jauh lebih lemah daripada dunia luar, tetapi di kota King Kong, aura elemen sangat kuat, dan ada elemen berbagai atribut. Semua bangunan ini memancarkan aura unsur dengan konsentrasi yang berbeda, dan ada perubahan dalam keanehannya. Tang San memperluas kesadarannya keluar, merasakan berbagai mineral di kota. Sangat menarik di sini, misalnya, bangunan seperti pandai besi jelas terbuat dari biji jenis api, dan tempat seperti restoran adalah jenis air. Selain itu, tingkat bijinya berbeda, dan skala bangunannya juga berbeda. Untuk bangunan berskala besar itu, biji yang digunakan jelas lebih maju. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, benua Falan benar-benar tempat yang ajaib. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan membayangkan bahwa ada kota seperti itu. Jin Yaosen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah klanku berani datang kepadamu pada hari kerja? Apa perbedaan antara memasuki sarang harimau di Longtan? Jin Chengwu tampak terkejut dan berkata, apa maksud Raja Emas Biru ini? Jin Yaosen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Tang San mengangkat tangannya, adikku kasar, tolong jangan pedulikan, wakil penguasa kota Jin. Wajah Jin Chengwu sedikit berubah, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah saudara perempuan dari patriark, jadi itu pasti garis keturunan langsung dari leluhur pohon, tidak sopan dan tidak sopan. Tang San tersenyum dan berkata, sama-sama, wakil tuan kota Jin. Namun, belum lama ini, pengadilan leluhur secara resmi mengeluarkan pemberitahuan atas permintaan klan kami, meminta semua kota dan kelompok etnis untuk mengembalikan klan kami. Aku ingin tahu apakah wakil tuan kota Jin tahu. Tang San bertanya dengan sangat ringan, dan mata Jin Chengwu bersinar dengan kewaspadaan, tetapi di permukaan dia berkata sambil tersenyum, aku juga mendengar tentang pengumuman ini. Tang San berkata, aku ingin tahu apakah ada anggota klanku yang terperangkap di kota King Kong. Jin Chengwu berkata tanpa ragu, tentu saja tidak. Kota King Kong kita dan kota Jianmu yang mulia tinggal bersebelahan, dan kedua klan itu bersahabat, jadi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berbahaya bagi para bangsawan? Benarkah tidak? Tang San bertanya dengan suara yang dalam. Jin Chengwu berhenti, dan ada kilatan kewaspadaan di matanya lagi. Bagaimanapun, dia menghadapi lebih dari selusin Feng Hao Douluo tingkat elit saat ini, termasuk 3 elit hebat. Bahkan jika klan pohon emas biru telah lama lemah, kekuatan mereka tidak buruk. Dia memandang Tang San dengan serius dan berkata, sejauh yang aku tahu tidak ada. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, bagus jika tidak. Karena tidak ada, itu secara alami tidak akan mempengaruhi persahabatan antara kedua klan. Jin Yaosen menyentuh Tang San dari belakang, tetapi Tang San tampaknya tidak diketahui. Para tetua lainnya dari klan pohon emas biru diam-diam menatap Tang San dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa Jin Chengwu berbicara omong kosong dengan mata terbuka, dan orang yang paling mengingini klan pohon emas biru adalah roh Vajra. Roh King Kong termasuk spesies non-tanaman langka di antara monster. Mereka tidak ada hubungannya dengan nenek moyang pohon. Mereka memiliki banyak energi, tetapi energi kehidupan mereka jauh lebih sedikit daripada roh tumbuhan. Oleh karena itu, kehausan mereka akan energi kehidupan bahkan lebih besar. Bagi Vajra, momen terpenting adalah waktu dari batu yang membandel ke esensi, dan pada saat ini, perlu menyerap banyak energi kehidupan untuk bangun. Tidak ada yang lebih murni dan besar dari energi kehidupan yang terkandung dalam klan pohon emas biru. Oleh karena itu, klan pohon emas biru yang paling didambakan adalah kelompok seperti esensi berlian. Raja Kong Jingjing pergi ke kota Jianmu untuk melakukan serangan diam-diam, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan klan pohon emas biru. Mengatakan bahwa tidak ada orang pohon emas biru di kota King Kong, siapa yang akan percaya? Menghadapi Jin Chengwu, Tang San sepertinya belum melihat kebohongan pihak lain sama sekali, masih berjalan dengan damai ke kota di bawah kepemimpinan Jin Chengwu. Kota King Kong sangat makmur, seperti yang dikatakan Tang San, di antara kelompok besar, keluarga King Kong Jing sangat kaya, dan berdasarkan mineral yang mereka kendalikan, mereka telah mengambil banyak sumber daya.
Dapat dikatakan bahwa kemampuan King Kong King untuk menjadi raja tidak terlepas dari sumber daya yang sangat besar yang dikuasai oleh King Kong City. Dengan energi kehidupan yang cukup, menelan sejumlah besar biji langka dengan energi besar adalah cara terbaik bagi mereka untuk berkultivasi dalam nada ini. Semakin jauh dia pergi ke pusat kota, semakin Tang San bisa merasakan betapa murni dan besar energi yang terkandung di sini. Semua jenis bahan yang disebut permata di Kekaisaran Tianyu hanyalah bahan bangunan biasa di sini. Tang San melihat batu roh angin yang dia gunakan untuk membayar upeti ketika dia masih muda, dan itu hanya bahan bangunan yang sangat umum di sini. Benda-benda ini adalah semua bahan yang dapat digunakan untuk membuat koin tingkat rendah. Karena itu, meskipun energi kehidupan di kota King Kong jauh lebih rendah daripada kota Jianmu, dalam hal energi unsur, itu jelas merupakan Tang San yang paling kuat yang pernah ada sejak dia datang ke dunia ini. Terutama elemen bumi, energi elemen bumi yang besar membuat seluruh kota terasa sangat berat. Harus ada lingkaran besar di inti kota untuk menyerap elemen bumi. Dengan elemen tanah yang besar, ia memelihara roh biji dengan berbagai atribut. Ini tidak diragukan lagi surganya mineral spirit. Jin Chengwu membawa Tang San dan para tetua klan pohon emas biru ke sebuah gedung dan berhenti. Bangunan ini sangat tinggi dan memiliki 3 lantai yang masing-masing tingginya lebih dari 10 meter, dari luar terlihat megah. Seluruh bangunan berwarna merah tua, dan jelas ada fluktuasi elemen api yang kuat di sini. Biji merah tua ini sangat langka pada pandangan pertama, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Patriark, ini adalah rumah pos kota King Kong kami. Hari ini, aku merasa kasihan kepada semua orang untuk beristirahat di sini, kata Jin Chengwu sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua dari klan pohon emas biru yang hadir semuanya menunjukkan kemarahan. Bagaimanapun, Tang San sekarang adalah patriark dari klan pohon emas biru, dan terlebih lagi, penguasa kota-kota Jianmu. Berapa banyak kota utama yang ada di seluruh benua Falan. Selain itu, pengadilan leluhur juga mengenalinya sebagai tuan kota, jadi dia hanya menunggunya pergi untuk melaporkan tugasnya. Solen 5 Chapter 875 Tembakan Tang San. Sebagai penguasa kota, ketika mengunjungi kota utama lain, setidaknya, kamu harus terhubung ke rumah penguasa kota dan diperlakukan dengan baik, bahkan jika Kaisar Kong Jing Huang tidak ada di sana, ini adalah etiket yang tepat. Jin Chengwu membawa mereka ke rumah pos, belum lagi konstruksi rumah pos ini terbuat dari biji jenis api. Huo Kemu, itu terkenal. Sebagai makhluk tipe kayu, tinggal di rumah pos yang penuh dengan atribut api adalah hal yang sangat menyakitkan. Terima kasih banyak kalau begitu. Tang San, seolah-olah dia tidak mengerti semua ini, mengangguk ke Jin Chengwu sambil tersenyum, dan kemudian berjalan ke penginapan. Jin Chengwu tidak bermaksud mengirim mereka, tetapi mengangguk kepada Raja Api King Kong, yang mengikutinya, dan berbalik. Begitu dia memasuki pintu, Tang San merasakan gelombang panas mengenai wajahnya, elemen api di sini sangat kuat, bahkan membuat orang merasa seperti tenggelam dalam magma. Para tetua klan pohon emas biru langsung menjadi mudah tersinggung, dan aura kehidupan di tubuh mereka dipengaruhi oleh elemen api. Di lobi di lantai pertama, ada banyak monster yang masuk dan keluar. Dilihat dari tata letak lobi, ini adalah hotel pos, ini jelas hotel, tapi itu hanya hotel khusus. Roh-roh yang masuk dan keluar di sini hampir semuanya adalah atribut api dan bumi. Api menciptakan bumi, monster roh dengan 2 atribut ini secara alami dapat ditingkatkan di sini. Kecuali Raja Api King Kong yang membawa mereka masuk, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menerima Merking Fire. King Kong tersenyum dan mengangguk ke Tang San, Patriark, tolong tunggu sebentar, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Oke, tolong. Tang San memberi isyarat tolong padanya. Raja Api King Kong pergi ke arah meja depan, Jin Yaosen tidak bisa menahan sama sekali dan datang ke sisi Tang San. Saudaraku, apakah kita akan bertahan seperti ini? Mereka jelas melakukannya dengan sengaja. Bahkan City Lord's Mansion tidak mengizinkan kita masuk, dan mereka membawa kita ke tempat seperti ini, dan mereka memandang rendah kita sama sekali. Tang San tersenyum dan berkata, jangan tidak sabar, Saoan. Bahkan jika mereka mengundang kita ke istana Tuan Kota, kita tidak akan pergi. Apa bagusnya istana Tuan Kota? Ini, menurutku cukup bagus. Kenapa tidak? Ini sangat tidak nyaman. Aku benar-benar ingin menghancurkan tempat ini di tempat yang begitu panas, kata Jin Miaosen dengan galak. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan terlalu kasar, jika kamu terlalu panas, aku akan membantumu menenangkan diri di sini.
Lingkaran biru samar muncul dari permukaan tubuh Tang San, dan pada saat berikutnya, kesadarannya menyebar keluar. Para tetua klan pohon emas biru sepertinya mendengar sedikit suara mendengung, dan kemudian mereka merasakan isapan dari Tang San. Hah! Jin Miaosen tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia merasakan aura aneh dari Tang San. Hisap ini tidak berpengaruh pada mereka, tetapi elemen api di udara seperti 100 sungai yang kembali ke laut mengalir menuju Tang San, dan tubuh Tang San seperti lubang hitam, terus-menerus menelan elemen api ini. Pada awalnya, hanya ada beberapa fluktuasi aliran udara di aula, dan segera, seluruh aula menjadi lebih cerah. Tentu saja itu bukan lagi sistem pencahayaan, tetapi dinding, atap, dan lantai aula, biji jenis api yang membangun aula, menjadi lebih terang, dan elemen api di dalamnya dirangsang, dengan panik berkumpul di arah Tang San. Perubahan seperti itu segera menyebabkan semburan seru di aula, dan semua roh api dan bumi melihat ke arah Tang San. Raja Vajra Api juga merasakannya, karena bahkan tubuhnya menjadi panas. Dia merasa bahwa elemen api di tubuhnya dilucuti dan terbang ke satu arah. Dia merasa lemah seketika. Apa yang kamu lakukan? Raja Api Kongking menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat berlari menuju Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, "Di sini agak panas, aku akan mendinginkan semua orang." Cepat, Raja Api Kongking melotot marah, baju besi kristal api di tubuhnya meledak dengan api merah kemasan, dia tidak terlalu peduli, dan meninju Tang San dengan pukulan. Jin Chengwu mempertahankannya karena Huokemu dalam keadaan normal, bahkan di hadapan klan pohon emas biru di tingkat raja besar, raja-raja berlian api mungkin tidak dirugikan, belum lagi penginapan di penginapan ini. Elemen api sangat kaya. Tang San maju selangkah dan mencapai Raja Api King Kong, mengangkat tangannya dan meraih tinju yang terbakar dengan api merah kemasan. Serang penguasa kota-kota utama, kamu telah melakukan kejahatan berikut. Aku akan membantumu tenang. Saat dia berbicara, kekuatan melahap kuat Tang San dengan cepat meningkat dan meledak. Segera, semua elemen api di sekitarnya bergegas ke arahnya dengan panik, termasuk elemen api dari monster tipe api itu sendiri. Dan lingkaran biru di tubuh Tang San masih hidup, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh elemen api yang tergabung. Mencoba menggunakan elemen api untuk memengaruhi Tang San hanyalah lelucon, apalagi Kaisar Perak Biru kekacauan dengan garis keturunan super dari Yin ke Yang, bahkan jika itu hanya garis keturunan Phoenix api undead tipe api, itu bukan elemen pengapian yang bisa berhubungan dengannya di depan tongkat vulkan klan Huoli. Tang San tidak takut, apalagi elemen pengapian ini. Ditarik oleh akal sehat, dilahap oleh Chaos Blue Silver Emperor, dan berubah menjadi kekuatan garis keturunan Phoenix api undead yang dia butuhkan. Elemen api di sini hampir tidak cukup untuk mengisi giginya. Tentu saja, dengan King of Fire King Kong di tangannya, efeknya jauh lebih baik. Energi elemen api di Raja Kong Raja Api ini dengan cepat diserap oleh Tang San, tubuhnya mulai menjadi jernih, seperti berlian api besar, energi besar di tubuhnya terus diserap oleh Tang San. Raja Api King Kong berjuang tiada matian, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan diri? Matanya secara bertahap menunjukkan kengerian. Patriark itu penyayang, aku tidak punya niat untuk menyinggung. Tang San berkata dengan polos, kamu baru saja menembakku, bagaimana kamu bisa mengatakan jangan tersinggung? Ada begitu banyak mata yang mengawasi di sini. Pelahapan Tang San hanya ditujukan pada monster tipe api. Monster tipe bumi itu tidak terpengaruh, tetapi monster tipe bumi itu menunjukkan ekspresi keheranan. Sebagian besar monster roh tidak mengenal Tang San dan yang lainnya, dan klan pohon emas biru jarang berjalan keluar, terutama klan pohon emas biru tingkat raja ini. Tang San menekan roh Fire King Kong dengan sangat kuat, membuat roh-roh ini terpana. Monster tipe api adalah yang terburuk, elemen api di tubuh mereka cepat habis, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak. Para tetua klan pohon emas biru semuanya terkejut. Tang San telah bersabar sejak dia tiba di kota King Kong, meskipun itu membuat mereka merasa sedikit kesal, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah keadaan normal dari klan pohon emas biru. Sebelumnya, mereka mengira akan ada beberapa perubahan di Tang San, tetapi ternyata tidak, dan hati mereka pasti sedikit kecewa. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba bergerak, dan gambar di hati mereka langsung menjadi jauh lebih tinggi. Patriark bahkan dapat menelan elemen api. Kuncinya adalah bahwa aura hidupnya yang besar tidak terpengaruh dengan cara apapun, yang membuat para tetua klan pohon emas biru tidak bisa tidak kagum. Soul Land 5 Chapter 876 Membegal Raja Api King Kong. Armor kristal api di King of Fire King Kong mulai retak.
Dengan hilangnya elemen api, armor kehidupan mulai hancur, yang berarti tubuhnya juga hancur. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling kejam bagi klan Vajra. Begitu tubuh hancur total dan kehilangan semua energi, kesadaran mereka tidak dapat dipertahankan. Tang San melihat semua ini dengan ekspresi kosong. Ledakan. Di sudut, roh tipe api berubah menjadi debu, yang merupakan manifestasi dari elemen apinya sendiri yang tersedot kering. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Bubuk merah menyala terus meledak, dan roh tipe api menghilang satu persatu. Elemen api di tubuh mereka masih ditelan oleh Tang San. Dibegal seperti itu. Jin Miaosen penuh dengan kebencian sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia tidak berani bernapas. Dia tidak menyangka kakaknya begitu mendominasi sebagai orang luar, dia sebenarnya mulai di kota utama orang lain. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Seolah-olah Tang San tidak melihat arwah-arwah bertipe api menghilang satu persatu, matanya selalu tertuju pada Raja Api Kong Jingwang di depannya, dan dia masih sedikit terkejut, energi bertipe api yang terkandung di dalam tubuh lawannya lebih dari yang dia bayangkan. Meskipun merek garis keturunan lawan hanya urutan ke-10, atribut apinya sangat murni, dia langsung menelan merek garis keturunannya dengan merek garis keturunan Phoenix api abadi miliknya, dan kemudian sepenuhnya menyerap energi elemen api lawan. Ini membuat garis keturunan undead Phoenix-nya secara signifikan lebih stabil, yang cukup bagus. Raja Api King Kong ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Akhirnya, ketika raungan terakhir meledak di depan Tang San, semua roh tipe api di tempat kejadian menghilang, berubah menjadi debu dan menyatu antara langit dan bumi. Bahkan elemen api kaya asli di penginapan telah hilang, dan biji tipe api yang membangun seluruh penginapan sekarang berwarna hitam. Apa tidak panas? Tang San bertanya pada Jin Miaosen di sampingnya. Jin Miaosen menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak, ini tidak panas lagi. Itu bagus, semua orang lelah, mari kita istirahat di aula. Setelah berbicara, Tang San berjalan ke tengah aula terlebih dahulu, dan duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu masih menungguku untuk mengantarmu pergi? Suara Tang San tidak berbeda dengan iblis yang turun ke roh tipe bumi yang hadir, dan semua roh tipe bumi tersebar dengan tergesa-gesa melarikan diri dengan panik. Para tetua klan pohon emas biru saling memandang dan datang ke sisi Tang San. Meskipun mereka sudah menduga bahwa tujuan Tang San datang ke King Kong City kali ini tidak sederhana, mereka tidak menyangka akan begitu langsung. Duduklah. Tang San memberi isyarat kepada para tetua sambil tersenyum, lalu menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. Melahap dan menyerap semua energi Raja tingkat ke-10 masih perlu dicerna. Tentu saja, energi atribut pengapian ini tidak berdampak padanya sekarang, dan dia tidak lagi sama seperti dulu. Garis keturunan Phoenix api undead jelas jauh lebih kuat daripada Raja Berlian api. Di plane ini, atribut api Phoenix api undead dapat dikatakan paling kuat. Dengan kataistik nirwana dan kelahiran kembali, itu hampir dapat mencapai kehidupan dan kehidupan tanpa akhir. Setelah menelan merek garis keturunan Raja Api King Kong, merek garis keturunan Phoenix api undead hanya sedikit ditingkatkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu dapat berevolusi. Jika Raja Api Vajra berkultivasi ke tingkat Kaisar Surga, masih ada peluang, tetapi atribut api bukanlah atribut yang paling kuat di klan Vajra. Diam-diam merasakan perubahan dalam merek garis keturunan Phoenix api abadi, menyesuaikan auranya sendiri, mempertahankan penyerapan energi kehidupan, semua akumulasi Tang San sekarang adalah untuk masa depan ketika dia menerobos ke ranah Kaisar. Akumulasi ini jauh lebih besar daripada akumulasi permintaan ketika dia menjadi raja. Jika bukan karena sumber kehidupan planet yang disediakan oleh susu, bahkan Tang San tidak tahu berapa lama dia akan terakumulasi. Setelah menyerap asal-usul kehidupan di planet ini, ia lebih percaya diri untuk menjadi seorang kaisar. Jin Miaosen duduk di sebelah Tang San. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jin Miaosen sama sekali tidak dapat memahami pikiran Tang San sekarang, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan saudaranya, meskipun itu sangat bahagia. Tapi dia baru saja membegal seorang raja, dan keluarga King Kong Jing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, istirahat saja di sini. Serahkan sisanya padaku. Sebuah lingkaran cahaya biru samar terpancar dari tubuh Tang San, dan aura kehidupan yang kaya itu membuat semua tetua dari klan pohon emas biru yang hadir merasa segar kembali. Tang San di mata mereka sekarang memancarkan nafas kehidupan yang hampir sama dengan susu.
Melalui jejak kehidupan yang dibawa oleh nenek moyang, mereka terhubung satu sama lain dan memiliki perasaan menjadi satu. Jin Miaosen secara alami merasakannya juga, dia tidak menolak energi kehidupan yang dilepaskan oleh Tang San, dia secara alami menyerapnya. Segera, dia hanya merasa bahwa kesadaran Dewa dan Tang San tampaknya terhubung, dan di bawah kepemimpinan kesadaran Dewa Tang San, itu meluas keluar, merasakan segala sesuatu di dunia luar. Perasaan setiap penatua hampir sama dengan perasaan Jin Miaosen, bahkan para penatua di tingkat dua raja besar. Mereka awalnya berpikir bahwa waktu Tang San untuk menjadi raja besar lebih pendek dari mereka sendiri, setidaknya tidak terlalu kuat dalam hal kesadaran spiritual, hanya karena dia adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dia dapat dikenali oleh leluhur pohon dan membangunkan leluhur pohon. Ketika mereka berlatih bersama dengan Tang San di depan susu, mereka menyadari betapa konyolnya pikiran mereka. Ini juga merupakan tingkat kultivasi dari tingkat Raja Roh Agung. Perasaan spiritual Tang San memberi mereka perasaan tidak terbatas dan mereka tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Selain itu, melalui jejak kehidupan yang dibawa oleh leluhur kepada mereka, kesadaran spiritual mereka juga dapat dipelihara sampai batas tertentu ketika terhubung dengan Tang San. Premisnya adalah bahwa mereka benar-benar membuka lautan kesadaran mereka ke Tang San. Pada saat ini, seperti ketika mereka berkultivasi di kota Jianmu sebelumnya, mereka tidak melawan kesadaran spiritual Tang San. Kesadaran spiritual dari 12 tetua klan pohon emas biru semuanya terhubung dengan Tang San, dan begitu juga nafas hidup mereka. Lingkaran biru menyebar dari mereka, dan beberapa penginapan es dibangunkan dan direvitalisasi. Kesadaran dewa berkembang dan meluas keluar. Para tetua hanya merasa bahwa kesadaran Tang San dengan cepat meluas keluar, dan persepsi mereka mulai menyebar ke seluruh kota King Kong. Segera, mereka melihat monster tipe bumi yang berlari dari penginapan sebelumnya. Monster tipe bumi ini melarikan diri ke segala arah, dan beberapa berlari menuju kota. Dalam persepsi para dewa, mereka melihat sebuah bangunan besar yang terbuat dari kristal emas pucat, yang terletak di pusat seluruh kota King Kong, menunjukkan statusnya yang tinggi di kota King Kong. Tidak diragukan lagi bahwa bangunan besar ini adalah mansion tuan kota dari kota King Kong. Beberapa monster tipe bumi yang berlari keluar dari rumah pos sebelumnya, berlari menuju rumah penguasa kota, tampaknya untuk memberi tahu berita. Rumah pos tempat Tang San dan yang lainnya berada tidak jauh dari istana tuan kota Jin Chengwu seharusnya mengatur mereka di sini untuk kenyamanan memantau setiap gerakan mereka. Tidak diragukan lagi, tidak akan lama sebelum Jin Chengwu tahu persis apa yang terjadi di rumah pos, dan segera, Tang San dan yang lainnya akan menghadapi pertanyaan dari keluarga King Kong Jing.